Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai peran Dewan Direksi dalam manajemen resiko. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada saya Julian Elizabeth dengan NPM 1910104005. Lalu ada rekan saya Putri Ayu Wulandari dengan NPM 1910104009. Lalu ada rekan saya Triyeni Suciani dengan NPM 1910104012. Dan ada rekan saya Adinda Putri Azahra dengan NPM 1910104023. Baik, masuk ke dalam materi yang pertama yaitu mengenai pengertian resiko. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah resiko. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta resikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan harus diperhatikan secara cermat apabila mengharapkan kesuksesan dalam bisnis. Resiko yang sering dihadapi perusahaan diantaranya yaitu kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan atau fraud, penggelapan, dan sebagainya, di mana dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Manajemen perusahaan harus berusaha untuk menanggulanginya. Artinya, berupaya untuk mengurangi unsur ketidakpastian agar dampak kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau diminimalisasi. Resiko selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diduga atau tidak diinginkan, sehingga terdapat unsur ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu. Apabila terjadi, akan mengakibatkan suatu kerugian. Resiko ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dan yang kedua merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bentuk dari resiko itu sendiri, di mana bentuk dari resiko itu bermacam-macam. Di antaranya yang pertama berupa kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan. Misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan kerja. Yang ketiga berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan perusahaan karena kecurangan. Dan yang keempat berupa kerugian karena perubahan keadaan eksternal perusahaan, misalnya karena terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan nilai tukar, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian manajemen resiko. Penanggulangan resiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan resiko inilah yang disebut dengan manajemen resiko. Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe resiko yang dihadapi bisnisnya. Kedua, berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat. Yang ketiga, berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antara peristiwa, sehingga dapat diketahui resiko-resiko yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani resiko-resiko yang telah berhasil diidentifikasi atau mengelola resiko yang dihadapi. Pengertian manajemen resiko ini adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, di mana fungsi tersebut mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin atau mengkoordinasi dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program penanggulangan resiko. Program manajemen resiko ini meliputi tugas-tugas seperti mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya resiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi resiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan resiko, mengkoordinasi pelaksanaan penanggulangan resiko, serta mengevaluasi program penanggulangan resiko yang telah dibuat.
Jadi, seorang manajemen resiko atau manajer resiko pada hakikatnya harus menjawab pertanyaan, resiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan, bagaimana dampak resiko-resiko tersebut terhadap bisnis perusahaan, resiko-resiko mana yang dapat dihindari, yang dapat ditangani sendiri, dan yang harus dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Metode mana yang paling cocok dan efisien untuk menghadapinya, serta bagaimana hasil pelaksanaan strategi penanggulangan risiko yang telah direncanakan. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis dari resiko itu sendiri. Menurut sifatnya, resiko dibagikan ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, resiko yang tidak disengaja. Resiko yang murni adalah resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, seperti resiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan lain sebagainya. Yang kedua, resiko yang disengaja. Resiko spekulatif merupakan resiko yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti resiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, resiko fundamental. Resiko ini merupakan resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang seperti banjir, angin, topan, dan lain sebagainya. Yang keempat, resiko khusus. Resiko khusus bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, resiko dinamis. Resiko ini timbul karena pengembangan atau kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, seperti resiko keusangan, resiko penerbangan luar angkasa, kebaikan disebut resiko statis, seperti resiko hari tua, resiko kematian, dan lain sebagainya. Selain itu, resiko juga dibagi menjadi atau dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena resiko atau imbas kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggung jawab kepada pihak perusahaan asuransi. Resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain umumnya meliputi semua jenis resiko spekulatif. Selanjutnya, menurut sumber atau penyebab timbulnya, resiko dibedakan menjadi dua, yaitu resiko internal dan resiko eksternal. Resiko internal sendiri merupakan resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aset karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, mismanagement, dan lain sebagainya. Resiko eksternal yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti resiko pencurian, penipuan, persaingan, spekulatif harga, fluktuasi harga, dan juga perubahan kebijakan pemerintah. Manfaat dari manajemen resiko itu sendiri, yang pertama, perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberikan arah bagi suatu perusahaan dengan melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh resiko kerugian yang minimum. Yang kelima, dengan adanya resiko konsep manajemen yang dirancang secara detail, maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu implementasi manajemen risiko. Yang pertama, ada manajemen risiko di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per Strip 01 garing MBU garing 2011
tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN, pada bagian ke-6 pasal 25 disebutkan tentang manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, direksi dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha. Yang kedua, direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Yang ketiga, pelaksanaan program manajemen risiko yang dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah direksi atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Dan yang keempat, direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Cakupan risiko yang umum dihadapi BUMN adalah risiko strategi, risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko komersial, risiko teknis, dan risiko bisnis. Saat ini, tidak mudah membangun sistem manajemen risiko yang bertumbuh pada GCG. Oleh karena itu, divisi atau komite manajemen risiko dan divisi atau komite GCG di BUMN perlu saling berkoordinasi dan bekerja sama, serta bersinergi agar tercapai hasil yang optimal. BUMN yang sudah menerapkan manajemen risiko secara konsisten ternyata lebih banyak berasal dari sektor jasa keuangan seperti perbankan dan asuransi. Kementerian BUMN hendaknya memonitor implementasi prinsip GCG dan manajemen risiko di berbagai BUMN secara ketat. Agar implementasi GCG dan manajemen risiko di BUMN dapat berjalan secara optimal, pihak Kementerian BUMN dapat menyelenggarakan semacam rating terhadap implementasi GCG dan manajemen risiko di BUMN. Dan, apabila diperlukan, dapat melibatkan pihak independen yang kompeten dalam pelaksanaan rating tersebut. Terdapat 5 manfaat yang akan diperoleh BUMN apabila mengimplementasikan GCG dan manajemen risiko secara simultan dan berkesinambungan, yaitu yang pertama, mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian serta identifikasi gejala berbagai kecurangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan merugikan BUMN. Yang kedua, meningkatkan kepastian berusaha di masa depan karena mampu meminimalisasi risiko potensial yang berdampak terhadap BUMN. Yang ketiga, meningkatkan budaya dan etos kerja yang sadar dan concern terhadap risiko yang mungkin timbul. Yang keempat, meningkatkan citra, reputasi, dan kredibilitas BUMN di mata pemegang saham, pelanggan, vendor atau supplier, mitra bisnis, investor, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kelima, kelangsungan usaha atau going concern BUMN menuju sustainable company dapat lebih terjamin sehingga suasana kerja menjadi lebih kondusif. Manajemen risiko di perbankan. Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum pada bagian 1 umum, butir C, yang menyebutkan bahwa pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan GCG agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko, baik secara individual maupun secara konsolidasi, yang antara lain mencakup penilaian faktor GCG. Penilaian faktor GCG dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR merupakan pengganti dari penilaian terhadap faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan CAMELS rating. Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko yang mencakup 1. Risiko kredit, 2.
risiko pasar, 3. Risiko likuiditas, 4. Risiko operasional, 5. Risiko hukum, 6. Risiko reputasi, 7. Risiko strategis, 8. Risiko kepatuhan, 9. Risiko imbal hasil, dan yang ke-10, risiko investasi. Manajemen risiko di perusahaan publik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 17 POJK 03 Tahun 2014 tanggal 19 November mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan atau LJK yang berbeda dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian, dan entitas utama adalah LJK induk dari konglomerasi keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan. Manajemen risiko terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan secara terintegrasi. Konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG pada tahun 2011 telah menerbitkan konsep pedoman penerapan manajemen risiko berbasis governance. Tata kelola risiko tersebut meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik internal maupun eksternal. Penjelasan terperinci tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebijakan manajemen risiko merupakan pernyataan komitmen secara tertulis oleh direksi dan dewan komisaris untuk menerapkan manajemen risiko dalam organisasi. Hal penting terkait kebijakan ini dinyatakan secara singkat dan jelas yang meliputi antara lain 1. Alasan mengapa harus menerapkan manajemen risiko. 2. Penjelasan keterkaitan antara pencapaian sasaran organisasi dan kebijakan manajemen risiko. Kejelasan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko, termasuk infrastruktur pelaksanaannya, serta penyediaan sumber daya untuk menerapkan manajemen risiko. Penentuan standar atau metode manajemen risiko yang akan digunakan, komitmen untuk melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko. 2. Akuntabilitas penerapan manajemen risiko. Akuntabilitas tertinggi untuk penerapan manajemen risiko pada dasarnya berada pada direksi, secara lebih khusus pada direktur utama atau anggota direksi lainnya yang ditunjuk. Secara umum, hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, penunjukan champion yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko secara meluas ke seluruh organisasi. 2. Penetapan secara jelas bahwa akuntabilitas pengelolaan risiko tetap berada pada para pemangku risiko dan bukan ke para champion. 3. Penyusun infrastruktur organisasi sebagai unit untuk mendorong penerapan manajemen risiko ke seluruh organisasi, termasuk di dalamnya akuntabilitas penerapan tersebut pada setiap tingkatan dalam organisasi. 4. Penyusunan mekanisme organisasi untuk penerapan manajemen risiko, termasuk penyusunan manual penerapan manajemen risiko. 5. Proses untuk menimbulkan budaya sadar risiko ke seluruh organisasi. Peranan manajemen risiko. Peranan manajemen risiko bagi perusahaan sangat penting dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan perubahan bisnis yang sangat cepat. Pada saat terjadinya krisis finansial global tahun 2009 sampai dengan 2010 yang lalu, perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten dapat keluar dan terhindar dari dampak krisis. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menerapkan manajemen risiko ini mengalami dampak yang cukup berat, bahkan berlanjut pasca krisis.